Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Nugraini Perhantias dengan NIM 211051150 dan saat ini saya bersama kedua teman saya yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 21105111042 dan Kurnia Karisma Wisamiaji dengan NIM 21105111068. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SafeBin atau Sistem Informasi Kafe berbasis Web Application untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mulai di IQ. Dari urutan presentasi kami pada hari ini, yang pertama adalah saya, Asri Nugraini Pranitias, kemudian Muhammad Rizky, dan terakhir adalah Kurnia Karisma Musani. Yang pertama adalah tujuan dari SafeBin. Tujuan dari SafeBin adalah memberikan gambaran dan acuan dari sistem informasi kafe berbasis web aplikasi yang mana sistem ini dapat diakses melalui berbagai device yang kompatibel terhadap browser. Deskripsi produk dari SafeBin adalah SafeBin merupakan suatu sistem informasi kafe berbasis web application yang menawarkan berbagai fitur yang dapat memudahkan para pengguna. Pengguna atau user dari aplikasi ini dibagi menjadi 4 pengguna, yaitu manager, karyawan, member, dan juga tamu, di mana setiap pengguna tersebut memiliki fitur yang berbeda-beda. Sistem SafeBin ini memiliki fitur atau fungsi seperti sign in, sign up, pencarian katalog, pembayaran, menambah pesanan ke dalam keranjang pembelian, mengecek keranjang pembelian, mengecek penawaran, menukar poin dengan reward, melihat profile, mengecek transaksi pemesanan, mengelola katalog, dan juga mengelola data karyawan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rizky. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 21105111042 akan melanjutkan presentasi kelompok kami dengan tema user interface. User interface sendiri adalah sebuah elemen visual di mana produk tersebut memiliki tujuan mempermudah pengguna dalam pengaksesan fitur dan fungsi, serta memikat para pengguna dengan desain antarmuka yang menarik. Sebagai berikut contoh desain user interface dari kelompok kami pada bagian halaman pertama, yang akan setelah pemilihan tersebut akan dilanjutkan dengan pemasukan username dan password. Dan begini tampilan untuk user interface pada bagian halaman utama kami. Kemudian ada spesifikasi kebutuhan minimum perangkat keras. Pada kegiatan software SafeBin kami ini memiliki kebutuhan minimum perangkat keras komputer yang dapat melakukan web application SafeBin adalah RAM 512 MB dengan 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Untuk penyimpanan sendiri membutuhkan 128 GB dengan prosesor minimumnya Intel Pentium 4. Sedangkan untuk kebutuhan minimum perangkat keras Android, kalian mengharuskan mereka untuk memiliki RAM minimal 512 MB, penyimpanan 512 MB, dan prosesor Android 6.0. Di sisi lain, untuk mengoperasikan web application SafeBin, dibutuhkan suatu perangkat lunak yang dapat mendukung berjalannya SafeBin, yaitu dalam bagian server ada DBMS menggunakan MySQL dengan localhost SAM, dan untuk web browsernya kita bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera GX, dan Microsoft Edge. Sistem operasi yang kita gunakan bisa Microsoft Windows, Vista atau 7, atau Mac OS dengan versi 11.0. Sedangkan untuk klien sendiri, web bisa menggunakan web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera GX, Microsoft Edge. Dan untuk sistem operasinya, Microsoft Windows, macOS, dan Android, serta iOS. Untuk antar komunikasinya, dalam mengoperasikan web application SafeBin, antar muka komunikasi dilakukan dengan komunikasi protokol
di mana protokol yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP sebagai alat komunikasi antara perangkat klien dan server di mana keduanya terhubung dengan internet dan HTTP sebagai protokol yang mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar antar komputer. Yang kemudian akan dilanjutkan presentasi kami oleh Kurnia. Baik, terima kasih Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 0, alias yang biasanya disebut sebagai konteks diagram. Jadi konteks diagram itu sendiri adalah suatu diagram yang menggambarkan proses dari suatu perangkat lunak biasanya, di mana prosesnya ini sederhana, penggambarannya ini sederhana, di mana pada satu gambaran ini hanya ada satu proses. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 entitas. Yang pertama ada member, ada tamu, lalu ada karyawan, dan ada manajer. Di mana di setiap entitas ini memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Di mana pada member terdapat fungsionalitas menukar poin, cek diskon, sign up, menambahkan pesanan, dan lain-lain. Sedangkan pada manajer itu hampir berbeda 180 derajat, di mana fungsionalitasnya ada mengelola katalog, cek laporan transaksi, laporan data karyawan, dan login. Untuk data flow diagram level 0 ini menggambarkan dengan sangat singkat, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari perangkat lunak yang akan kita buat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, Muhammad Rizky. Baik, di sini terdapat data flow diagram level 1, di mana bisa kita lihat gambarannya ini lebih kompleks daripada konteks diagram yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat proses-proses yang tadinya hanya digambarkan sebagai arrow, diubah menjadi proses. Bisa kita lihat di sini masih banyak gitu, kayak prosesnya ada kurang lebih 14 atau 12 gitu ya. Dan hubungan dari entitas terhadap proses itu sendiri terlihat cukup rumit, karena di sini pada level 1 ini dijelaskan dengan secara rinci seperti hubungan antara entitas dengan prosesnya. Lalu di data flow diagram level 1 ini juga diperlihatkan ada yang namanya database gitu. Jadi misal data disimpan, maka digambarkan database-nya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Baik, di sini ada data requirement. Bisa kita lihat terdapat 4 data requirement. Yang pertama adalah data user yang berisi atribut ID user, nama user, gender user, nomor telepon, jenis akun, dan point member. Lalu ada data flow name requirement yang kedua, yaitu adalah data karyawan. Terdapat atribut seperti ID karyawan, nama karyawan, waktu bekerja, nomor telepon, serta jabatan. Lalu ada data pesanan dengan atribut ID pesanan, nama pesanan, waktu pesanan, kuantitas, dan harga. Dan terakhir ada data katalog, di mana atributnya berisi ID katalog, nama katalog, kuantitas, serta harga. Selanjutnya. Baik, di sini ada gambaran dari Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu database cara kerjanya. Di sini bisa kita lihat flow-nya adalah suatu user dapat membuat suatu pesanan dengan cara membuatnya ini digambarkan sebagai suatu relasi dengan berbentuk seperti bola ketupat. Lalu terdapat user yang melakukan laporan transaksi, dan laporan transaksi tersebut bisa diakses oleh karyawan. Lalu pesanan pun dapat melakukan interaksi dengan laporan transaksi itu sendiri. Lalu ada katalog, di mana dia bisa mengelola karyawan. Maksudnya karyawan bisa mengelola katalog. Lalu ada juga yang user bisa melakukan pencarian terhadap katalog. Jadi di sini digambarkan seperti dari database-nya itu sendiri, dari table-tablenya itu bisa berinteraksi seperti apa sih? Seperti itu. Selanjutnya Muhammad Rizky. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai non-functional requirements. Saya jelaskan terlebih dahulu, di mana kebutuhan non-fungsional pada SafeBin terdapat ketersediaan, lalu dapat diandalkan, reliability, lalu ada portability, lalu mencakup ergonomi juga, keselamatan, serta keamanan, dan bahasa aplikasi. Di sini dapat kita lihat terdapat tabel yang menjelaskan mengenai non-functional requirements seperti availability, di mana itu sendiri dijabarkan sebagai sistem akan berjalan penuh selama 24 jam, namun hanya saja ada beberapa fitur yang tidak tersedia,
seperti pembayaran yang hanya tersedia pada saat kafe beroperasi. Lalu di dalam parameter reliability itu memiliki kebutuhan di mana sistem memiliki persentase kegagalan yang rendah dan pengaksesan ditolerir paling lama 10 menit untuk perbaikan sistem. Lalu ada ergonomi, di mana kebutuhannya adalah pengguna akan merasa nyaman dan dimudahkan oleh fitur-fitur yang tersedia karena bersifat user-friendly. Masih ada lagi di sini parameternya ada kurang lebih 6. Yang pertama itu ada portability, di mana SafeBin mudah untuk dioperasikan dan dapat diakses dimanapun, kapanpun, karena sistem ini berbasis web application, yang mana pada saat setiap device memiliki suatu web browser, dapat mengakses SafeBin ini. Lalu ada response time, di mana kebutuhannya adalah response time yang diberikan oleh SafeBin akan dilakukan dengan sangat cepat, di mana paling buruk, respon dari SafeBin berlangsung selama 5 detik. Lalu terdapat safety, di mana keamanan data itu disimpan. Lalu ada security juga, seperti pengupdatean data, pengelolaan data itu hanya bisa dilakukan setelah user melakukan login terlebih dahulu, sehingga data bisa disebut sebagai aman. Lalu yang terakhir ada bahasa komunikasi, di mana penggunaan SafeBin ini akan menerapkan bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi dengan pengguna untuk setiap aktivitasnya. Selanjutnya. Baik, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.